Baik, firman Tuhan pada hari ini dari Yeremia 23 ayat 1 sampai 3. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. 2. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya, maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 3, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka, ke pandang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Amin. Ayat 4, aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. 5, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. 6. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepada Tuhan, kepadanya Tuhan keadilan kita. Amin. Bulan Pita. Bulan Pita di unmute. Bulan Pita bisa nggak dia? Karena baru HP baru katanya. Bulan Pita. Atau lewat aja dulu ya, Kristi dah. Heeh. Ayat 7. Sebab itu demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Menentang nabi-nabi palsu. Ayat 9. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyah. Keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Amin. Ya, saya ya Bu ya. Ayat berapa Bu? Terus 10, Bu. 10 sampai 10 ya. 12. Ya tadi salah. Maaf ya. Yeremia 23 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh, oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Ayat 11. Sungguh, baik nabi maupun iman berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat 12. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan yang licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, Sofi ya. Oh, Ibu Sofi, Bu. Yosvina. Tapi bukan. Ibu Iya, Yosvina. enggak, Bukan. Sofi. Sofi, Bu Oh, Yospina enggak. Sofi, Rahayu, Joli baru Mary. Sofi yang 13 Ada sampai 13 15. nih. Ya, 13. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. 14. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku.
dan penduduknya seperti Gomora. 15. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan tipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Amin. Ayat 16, beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat, dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. 18. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? 19. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. 20. Murka Tuhan tidak akan Apa? surut sampai murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. 21. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Amin. 22, sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Masakan aku ini hanyalah Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, maka aku tidak melihat dia. Masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku melebihi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 23 ayat 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan, aku telah bermimpi. 26. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang menubuatkan tipu rekaa hatinya sendiri. 27. Yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Amin. 28. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. 29. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. 30. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Amin. Ibu lanjutkan itu atau saya? Ibu Lampita. Ibu Lampita. Atau Ibu Yosepin, silahkan. Oh, jadi lupa. Tadi sampai ayat berapa tadi? Ini 31. ada 31 ya? Sekarang saya 31 ya? Iya, 31. Oke. Aduh, 31, masih bingung. sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. 32, sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. 33,
Apabila bangsa ini, baik nabi ataupun imam, bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Amin. Saya maaf ya kalau saya agak telat-telat ya Bu. Maaf, maaf. Aku Nggak lagi apa-apa, belajar. Ibu Lampita silahkan di 34 Oke. berarti. Ayat 34. Yeremia 23 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, kepada orang itu dan kepada keluarganya akan kulakukan pembalasan. 35. Beginilah harus kamu katakan masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya. Apakah Tuhan atau apakah firman Tuhan? 36. Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan janganlah kamu sebut-sebut lagi, sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri, oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup. Tuhan semesta alam Allah kita. Amin. Sofi bukan Ibu. Ayat 37, beginilah Betul. engkau harus berkata kepada nabi, apakah jawab Tuhan kepadamu? Atau apakah firman Tuhan? 38, tetapi jika kamu masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu, sekalipun aku mengurus orang kepadamu mengatakan janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan. 9, maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku, kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Amin. Ayat 40. Engkau akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Yeremia 24 ayat pertama. Penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Ayat 2. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Bu Esther ya. Esther mungkin yang nerusin. Baik, Bu. Yeremia 24 ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Ayat 4. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya bunyinya. Ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Itu Neng Ike mau ikut baca ya. Neng Ike. Atau saya ya. 6. 6. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. 8. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Sungguh beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia, Raja Yehuda, serta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini
dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Amin. 9, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat di mana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Yeremia, Amin. satu lagi. Hah? 23, 24, 25 ya? Oh iya, ya betul, betul, betul. Ya, Yeremia 25, Yehuda akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya. 1. Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda dalam tahun keempat pemerintahan Yoakim bin Yosia Raja Yehuda itu, dalam tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Amin. Amin. Yeremia 25 ayat 2, firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem, katanya. 3. Sejak dari tahun yang ke-13 pemerintahan Yosia bin Amon Raja Yehuda sampai hari ini, jadi sudah 23 tahun lamanya. Firman Tuhan datang kepadaku dan terus-menerus aku mengucapkannya kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. 4. Juga Tuhan terus-menerus mengutus kepadamu semua hambanya yakni nabi-nabi, tetapi kamu tidak mau mendengarkan dan memperhatikannya. Amin. Ayat 5, kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah lakumu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. 6. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. 7. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Amin. Ayat 8, sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara. Demikianlah firman Tuhan. Menyuruh memanggil Nebukadnezar, Raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran cuitan dan menjadi ketangisan untuk selama-lamanya. 10. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara cita-cita, suara pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, bunyi batu silangan dan cahaya pagi-pagi. Amin. Yeremia 25 ayat 2:11. Demikian firman Tuhan. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. 12. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. 13. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini, seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Amin. 14. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja yang besar, dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Ialah amarah Tuhan atas bangsa-bangsa. 15. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa, kepadanya aku mengutus engkau. 16. Supaya mereka minum menjadi terhuyung-huyung dan bingung karena pedang yang hendak kukirimkan ke antaranya. Amin. Ayat 17. Maka aku
mengambil piala itu dari tangan Tuhan, lalu meminumkan isinya kepada segala bangsa yang kepadanya Tuhan mengutus aku. 18, yakni kepada Yerusalem dan kota-kota Yehuda beserta raja-rajanya dan pemuka-pemukanya untuk membuat semuanya itu menjadi reruntuhan, ketandusan dan sasaran suitan dan kutuk seperti halnya pada hari ini. Ayat 19, kepada Firaun Raja Mesir beserta pegawai-pegawainya dan pemuka-pemukanya dan segenap rakyatnya. Amin. Ayat 20, juga kepada semua orang campuran dari berbagai-bagai bangsa, kepada semua raja negeri Us, kepada semua raja negeri Filistin, yakni Askelon, Gaza, Ekron, dan orang-orang yang masih tinggal hidup di Asdod. 21, kepada Edom, Moab, dan Bani Amon. 22, kepada semua raja Tirus, semua raja Sidon, dan kepada raja-raja tanah pesisir di seberang laut. Nah, Ika mau ikut baca nggak? 5 ya. Oke, saya ya 23. Kepada Dedan, Tema, Bus, dan kepada orang-orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling. 24. Kepada semua raja Arab yang tinggal di padang gurun. 25. Kepada semua raja Zimri, kepada semua raja Elam, dan kepada semua raja Madai. Amin. 26, kepada semua raja dari utara yang dekat dan yang jauh, satu demi satu, dan kepada semua raja dunia yang ada di atas muka bumi. Juga raja Sesak akan meminumnya sesudah mereka. Kemudian haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Minumlah sampai mabuk dan muntah-muntah, rebahlah dan janganlah bangun lagi, oleh karena pedang yang hendak kukirim ke antara kamu. Tetapi apabila mereka enggan menerima piala itu dari tanganmu, tanganmu untuk meminum isinya, maka haruslah kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kau wajib meminumnya. Amin. Dua sembilan, sebab sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman. Kamu tidak akan bebas dari hukuman, sebab aku ini menggerakkan pedang ke atas segenap penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. 30, dan engkau ini nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka, katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya satu pikik, seperti yang dipikirkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk kami. 31, deru para akan sampai ke ujung bumi sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk, orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Di ayat 32, beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa, suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. 33, maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati, terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. 34, mengeluh dan berteriaklah hai para gembala. Berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih, dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Amin. 35, maka bagi para gembala tidak akan ada lagi pelepasan, dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Benar, para gembala berteriak, para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh, sebab Tuhan telah merusakkan padang gembalaan mereka. Dari sini sepilah padang rumput yang sentosa, oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Amin. Langsung aja Bu, tinggal satu lagi. Habiskan Oh, aja, yang Bu. 38. Seperti singa ia meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan oleh karena pedang yang dahsyat.
oleh karena murkanya yang menyala-nyala. Amin. 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 Terima kasih. Kita akan meminta kita akan membaca sekali lagi untuk silakan Kak Joli share Bu screen. Kristi, enggak Bu Kristi bawa saat teduh melalui pujian. Hmm. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Kali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada.
Puji Tuhan, terima kasih banyak, Kak Christine. Ya, baik Ibu-Ibu, mungkin ada yang memberikan remanya dari pembacaan kita di Yeremia 23 sampai 25 pada hari ini. Silahkan yang sudah mendapatkan rema. Ya, Bu saya Jody. dulu ya. Ya, jadi kadang-kadang tuh begini, setiap kita membaca kitab itu selalu aja ada yang nyantol ke kehidupan saya gitu ya. Nah, termasuk ini Yeremia 23 mengenai menentang nabi-nabi palsu gitu ya. Jadi saya ke Yeremia 23 ayat 16, janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu, mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Nah, jadi seperti saya bilang, ketika membaca firman masuk di kitab baru kok kayak ada aja itu yang seperti connect dengan kehidupan saya ya. Saya pikir mungkin inilah memang yang memang begitu ya setiap membaca firman kalau kita fokus ke situ memang itulah suara Tuhan untuk kita, itulah rema gitu ya. Kok nyantolnya ke sini gitu. Jadi memang kan akhir-akhir ini memang saya sering bertemu dengan hamba Tuhan yang memang setiap saat itu tuh sering memberi semacam kata-kata profetik ya, baik profetik ya. Jadi kamu begini, begini, begini seperti nubuat gitu ya. Makanya ini menentang nabi-nabi palsu begini, begini, begini. Nah saya itu jadi ketika membaca ini itu seperti memang ya itu seperti yang kemarin juga saya katakan bahwa zaman sekarang ini sudah terlalu banyak sekali nabi-nabi ya. Saya tidak mau menghakimi apakah itu nabi-nabi palsu atau itu memang benar nabi yang memang betul-betul hamba Tuhan. Tidak, tapi banyak yang menyatakan bahwa diri mereka itu nabi gitu ya. Seperti kemarin orang luar dia bilang kan saya kan nabi gitu. Jadi apa saya tahu apa yang kalian pikirkan. Itu contoh kecil gitu ya. Nah, jadi semua orang yang mengatakan seperti itu mengklaim mereka adalah apa hamba Tuhan, alat Tuhan. Ya, no problem juga. Tetapi untuk saya itu menjadi teguran khusus ketika membaca ini. Siapapun yang dihadapi, yang mengaku hamba Tuhan ya nggak apa-apa. Nah, ketika mereka bernubuat kepada kita, bertumpang tangan dan memberikan kata-kata nubuatan untuk kita, maka itu tetap harus saya saring filter gitu ya dan tanya kembali kepada Tuhan bukan semerta-merta kayak eh, diamin-aminkan lalu ya udah gitu ya tidak gitu karena apa jadi semakin kita mendalami firman Tuhan ini semakin kita tahu ya di Matius dikatakan bahwa apa carilah dulu bukan itu siapalah berbahagialah mereka yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, jadi saya jadi berprinsip seperti itu juga ya bahwa hamba-hamba Tuhan itu nggak bisa sembarangan eh, bahwa ketika mereka di mimbar buah-buah mereka itu juga harus selaras. Bilanglah luar biasa di dalam bernubuat, dalam berkhotbah, tetapi dalam berkarunia, tetapi ternyata karakternya tidak sesuai. Maka apakah benar ketika di mimbar itu berkarunia itu apakah benar itu dari Tuhan? Karena apa? Kalau kita punya Roh Kudus, maka karakternya tidak akan seperti itu. Orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia punya karakter itu, dia akan penuh dengan kasih. Seperti itulah pemahaman saya gitu. Jadi kalau kemudian akhirnya saya menemukan hamba Tuhan ya yang memberi kata-kata nubuatan pada saya seperti itu, tapi kemudian bertolak belakang karunianya dengan buah-buah rohnya, artinya tidak selaras dengan karakternya, maka saya akan menolak itu karena saya tidak mau. Siapa tahu mungkin ini kata-kata yang bukan datang dari Tuhan gitu ya, tapi ini datang dari pikirannya sendiri. Pun kalau dia roh-roh apa gitu ya, karena roh itu kan yang bertebaran di alam semesta ini kan bukan hanya Roh Kudus ada saja, tetapi ada juga roh halus, roh gombel atau roh apalah kita nggak tahu ya. Seperti itu. Jadi ini teguran khusus ya untuk saya eh, yang Yeremia 23 mengenai menentang nabi-nabi palsu karena itulah yang terjadi akhir-akhir ini dengan saya ya. Jadi banyak nubuatan-nubuatan datang pada saya dan semua berbeda. Makanya saya harus betul-betul datang pada Tuhan, berdoa supaya apa?
bahwa apa semua yang disampaikan kepada saya itu ya saya filter benar dan saya tidak mau sembarangan yang mengaminkan apapun yang dikasih yang dinubuatkan oleh hamba-hamba Tuhan yang saya temui akhir-akhir ini. Itu aja, Bu Mary, thank you. Terima kasih Ibu Joli remanya yang didapat tentang nubuatan oleh hamba-hamba Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang selalu memfilter telinga kita dalam menerima nubuatan. Ada lagi yang mau ini apa berbagi Ada sharing, nyambung deh. berbagi rema? Mungkin saya mau berbagi rema. Eh, saya tuh udah lama mencari eh, ayat atau pasal tentang nubuatan Yesaya tentang akan kedatangan Yesus yang bicara tentang tunas. Jadi waktu saya berangkat ke Israel itu ada eh, tour guide saya. Tour guide saya itu bicara tentang filosofi atau sebenarnya nubuatan Yesaya yang bicara tentang Yesus kayak gitu kan. Saya cari-cari di mana ternyata ada di Yesaya 23 ini. Jadi tour guide saya waktu itu namanya Ramzi. Ramzi itu sekarang salah satu yang suka memberikan konten tentang apa? Tentang Alkitab dan juga pengertian Alkitab eh, apa berdasarkan sejarah, berdasarkan apa namanya akar bahasa itu di TikTok itu gitu kan. Saya ngeliat dia apa namanya konten-konten dia di TikTok itu luar biasa memberkati dan mengajari kita kayak gitu banyak. Bagaimana dia waktu itu dia bilang kayak gini, siapa yang bilang Yesus itu tidak disebutkan di Perjanjian Lama? Bahkan Yesus itu sebenarnya udah banyak disebutkan di Perjanjian Lama, salah satunya kata-katanya di sini nih tadi di Yesaya 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Jadi sebenarnya ini bicara tentang Yesus ternyata. Karena apa? Karena aku akan menumbuhkan tunas itu bahasa Ibraninya adalah Nazaret. Jadi Nazaret menumbuhkan menimbulkan sesuatu yang berasal dari Nazaret dan itu adalah ini keturunan Daud. Bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Jadi itu bicara tentang Yesus, bagaimana Yesus yang berasal dari Nazaret yang juga merupakan keturunan dari Daud. Nah, dia ini ayat yang aku cari-cari di mana ya waktu ternyata itu ada di Yesaya. Bagaimana Yesaya itu sudah sudah menubuatkan bagaimana waktunya akan datang. Tuhan berfirman bahwa ada masanya Yesus itu akan datang ke dunia yang merupakan keturunan Daud yang memang sudah Tuhan persiapkan lama untuk eh, datang ke dunia untuk memerintah sebagai raja yang adil, bijaksana, dan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Jadi itu juga yang menjadi alasan waktu itu ini dia ya, maksudnya dia bicara. Ini juga yang menjadi alasan kenapa dia dari orang Yahudi kemudian memeluk agama Kristen dan betul-betul saat ini percaya 100% kepada Yesus Kristus dan juga dia salah satu kerjaannya bukan kerjaan maksudnya salah satu yang dia lakukan saat ini di Israel sana bagaimana orang-orang Yahudi yang belum percaya Yesus dia selalu bilang dia influence kepada orang-orang atau saudara-saudaranya atau teman-teman yang orang yang masih Yahudi yang belum percaya Yesus untuk untuk percaya Yesus karena memang di kitab Taurat itu sudah banyak disebutkan tentang Yesus itu betul-betul utusan Tuhan dan dia adalah Mesias dan itu ada di Yesaya 23 dan ayat 5 ini. Itu aja. Terima kasih banyak ibu-ibu mungkin ada yang memberikan rema kembali silakan. Saya boleh deh. Iya, silakan. Kak Mary kayaknya masih ini deh, nggak bisa move on dari saya ini. Iya. Ya, Yeremia. Aduh, saya mau ngelengkapin dari Ibu Joli Oh iya, tadi. sorry. Yeremia. Yesaya. Thank you, Kak. Oke, tapi sebelum saya mulai ya, aduh para ibu-ibu yang luar biasa. Halo, ibu-ibu. Masih semangat kan, Bu?
Jadi ada Ibu Esther, ada Neng Ike, ada Ibu Kamaji, Bu Lampita, Ibu Sofi, Dewi, Bu Ida, semuanya ya luar biasa ya. Nanti kalau yang merasa saya kok nggak disebut sih Bu Kristi, nggak apa-apa, japri aja ke saya. Karena maklum ya saya pakai handphone jadi saya hanya bisa melihat beberapa nama. Oke, saya mau sedikit nambahin aja untuk Bu Joli yang tadi disaringkan oleh Ibu Joli dari Yeremia 24 ayat 6 dan 7. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Nah, masalah tentang ada nubuat ya kan yang disampaikan. Intinya seperti ini. Yang paling gampangnya tadi kalau saya dengar Bu Joli karena udah memiliki satu kepekaan tersendiri, Bu Joli bisa memilah-milah ya kan. Tapi sekarang kalau saya kasih yang lebih sederhananya aja. Apabila kita mendengar sesuatu kayak mau entah itu nubuatan, entah itu perkara-perkara yang disampaikan di atas mimbar ataupun secara personal ataupun dalam komunitas, segala sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera itu harus hati-hati. Jadi Roh Kudus itu bicara, itu tidak mendatangkan ketakutan, chaos, kekacauan, enggak. Karena rancangan apapun yang Tuhan akan terapkan kepada kehidupan anak-anaknya adalah rancangan damai sejahtera. Jadi bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan. Jadi kalau ada orang yang ngomong misalnya kepada si Joni misalnya, Joni, wah kamu Tuhan tuh berbicara kepada saya, kamu nanti besok nggak bisa punya anak, kamu ini besok akan mengalami kecelakaan. Udah, itu sudah bisa otomatis ya, bel kita tuh ring gitu, betul kata Ibu Joli. Jadi roh itu tidak hanya Roh Kudus, ada Roh Kudus juga gitu loh. Jadi kita harus pinter-pinter memilih mana itu Roh Kudus, mana itu Roh Kudus ya kan. Kalau Roh Kudus pasti akan menimbulkan kekacauan, ketakutan, kutuk. Nah itulah. Jadi segala sesuatu yang buruk kita tolak dalam nama Yesus. Jadi karena apa? Saya mau ngintip dikit ya, maju dikit ke Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Jadi seperti tadi pagi saya dengarkan Daud Tony, Pastor Daud Tony, dia memberikan satu gambaran bahwa memang puncak krisis itu akan ada di tahun 2026. Ya, betul. Jadi apapun yang kita lakukan, ketemu ekspansi bisnis itu jangan dulu, kita tahan dan bertahan dengan apa yang kita punya. Kita harus fokus dengan apa yang talenta Tuhan kasih untuk saat ini. Itu betul. Jadi pada saat ini waktu saya dengar itu kayak kok jadi takut ya, kok ada krisis ya? Oh enggak, pesan Tuhan enggak cuma sampai di situ. Tuhan pada saat Tuhan memberikan sesuatu pernyataan tentang akan ada sesuatu yang terjadi, Tuhan juga kasih tahu bagaimana cara kita untuk menghadapinya. Contohnya, Tuhan memberikan, jangan hati-hati lo, jangan beli emas lo, emas sudah mau sampai 2 juta nanti tuh, jangan langsung main borong emas aja dengan harapan nanti kalau emas makin mahal kita jual, jangan. Jadi orang jangan serakah, contohnya seperti itu. Terus kita juga diberikan hikmat tadi yang saya dengarkan adalah kita harus bijaksana dalam berbisnis misalnya gitu. Jangan mentang-mentang nih kita, wah ini kok saya kan orangnya tahan banting kok, jadi saya mau hajar nih semua rintangan, ya. Tapi perlu diingat bahwa setiap orang yang berantem, setiap orang yang bertinju, bertarung, itu biasanya ya kalau kita dipukul, awalnya tuh kita dipukul gitu. Wah, habis itu kan kalau kita menang kita bangga ya, tapi besoknya apa yang kita rasain? Babak belur. Semua sakit-sakitnya tuh kalau kita kebentur, itu tuh sakitnya tuh kerasanya tuh pasti besoknya tuh baru kerasa tuh. Kalau pas dihajarnya tuh nggak kerasa gitu loh. Nah, jadi kenapa dibilang tahun 2026 itu adalah puncak krisis ekonomi yang saya ceritain ya, yang saya bagikan. Jadi krisis ekonomi itu memang benar akan terjadi. Tapi coba lihat yang ada sekarang. Kita para ibu-ibu yang luar biasa ini, kita semua udah ngelewatin COVID ya. 2020, 2021, 2022 itulah seleksi alam yang paling hebat itu. Yang nggak lolos ya sudah berpulang. Dia menang sampai perjuangannya sampai di COVID. Tapi
kita ini sampai detik ini tuh masih lolos. Berarti kita kuat, ya kan? Kita masih lolos, dikasih Tuhan kesempatan untuk masih terus berjuang. Nah, itu sebabnya pada saat krisis ekonomi ini masa kita nggak bisa lewat kalau bersama Tuhan. Pasti kita bisa lewat. Tapi yang penting apa? Kita harus terus fokus sama Tuhan. Jadi apa yang Tuhan inginkan adalah Tuhan tuh mau kita tuh benar-benar punya hati untuk mengenal Tuhan. Seperti di Yeremia 24 ayat 7 tadi. Milikilah hati untuk mengenal Tuhan. Jangan sibuk cari nubuatan, jangan sibuk cari pendeta yang bisa menyenangkan hati kita. Atau gereja yang megah, mewah, yang kita bisa, wah, no. Tapi kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya hati. Untuk supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Karena memang hari-hari ini udah hari-hari yang paling jahat. Kita nggak bisa sangkal itu. Dan kita anak-anak Tuhan akan selalu dipindah. Tambah lagi kelakuan Israel kayak begitu ya kan. Wah, saya kalau baca beritanya tuh, kalau mungkin Israel tuh anak kecil gitu pengen tak panggil ke sini, tak jetak kepalanya gitu loh. Lu sih bikin kelakuan ada aja, bandel aja kayak gitu kan. Tapi Tuhan tetap mau apa? Tuhan tetap mau menjadikan umatnya, kita ini tuh jadi umatnya. Dan Tuhan tuh tetap mau menjadi Allah kita, Allah yang hidup, yang nggak akan pernah disangkal, yang akan senantiasa menyertai kita dan memberikan damai sejahtera buat kita semua. Amin. Saya rasa itu Kak Mary. Thank you. Terima kasih banyak Kak Christine untuk remanya ya. Betul. Paling basic kita tahu itu dari Roh Kudus atau bukan, itu hati kita pasti akan bergetar-getar. Nah, getarannya tuh yang menentukan dia itu berasal dari Tuhan atau tidak. Kalau getarannya mengguncangkan jiwa, itu bisa dipastikan itu bukan dari Tuhan, tapi getarannya itu membuat kita bergetar-getar, bukan sukacita ya, dalam arti itu lebih ke damai sejahtera, karena beberapa pesan itu mungkin tidak membawa sukacita, tidak membawa kebahagiaan buat kita, tapi membawa kebenaran. Tapi ketika kita dengarnya, oh iya ya, oh ya Tuhan, kayak hati kita itu bergetar-getar, getaran halus manja gitu. Nah, itu bisa kita imani itu berasal dari Tuhan yang memang itu menegur atau bahkan membangun iman kita lebih dekat sama Tuhan. Jadi memang poinnya itu ialah bagaimana pesan itu membangun kita dan membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, bukan menggantungkan kita pada seseorang untuk kita dengarkan terus nubuatannya atau ininya apa, oh jangannya lah kayak gitu. Jadi kita juga sebagai orang Kristen jangan salah juga ini, kadang-kadang apa memang memang ada beberapa prophet gitu yang bernubuat untuk kita. Akhirnya kita ketergantungan dengan dia. Itu juga yang salah sih sebenarnya. Itu juga roh yang salah eh, dalam diri kita karena kita tergantung sama orangnya untuk mendengarkan quote on quote itu kayak mendengarkan ininya dia apa masa depan untuk kita, itu juga salah sih sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Kak. Tuh, Mungkin Kak Dewi, silahkan Kak Dewi. Kayaknya sudah berpikir keras sekali tuh nih. bola pita tuh biasanya. Bola pita. Nah, Kak Dewi dulu Pak Bulan Pita, silakan Eh, Kak iya, Dewi. iya. Oh, namanya heboh banget. Iya, iya, Siapa ini? iya. Iya, ya, belum baca semuanya sih ya. Dari 23 ayat 22 sampai 23. Itu tentang nabi palsu. Sampai Tuhan mengatakan, masa aku ini hanya Allah yang dekat saja dan bukan dari jauh, yang bukan jauh juga gitu. Jadi eh, ya benar, karena memang zaman, apalagi zaman sekarang ini ya, banyak tuh apologet juga yang sudah menyatakan dirinya udah baca firman, udah tahu lah segala. Tapi ternyata saya baru juga beberapa hari yang lalu melihat ada statement dari seorang apologet atau disebut sebagai evangelis, menyatakan bahwa eh, sebuah pernikahan dan janji pernikahan yang dinyatakan bahwa akan setia walau sakit, walaupun kesusahan, apalah itu, pokoknya janji pernikahan itu kalau dilanggar boleh cerai. Itu mah benar-benar. Itu di Firman jelas-jelas nggak ada. Buka dari janji masa perjanjian baru nggak ada kata-kata itu. Jadi itu hanya pendapat dia saja. Nah, ini pengajaran apologet evangelis sekarang ini, kita juga harus hati-hati. Harus benar-benar, itulah gunanya kita baca firman ini. Jadinya kita jadi tahu, oh kayaknya pernah, walaupun kita nggak ingat ya.
tertulis di mana, tapi kayaknya pernah nggak ada kayak gitu gitu. Jadi sangat 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 baik kalau kita sering membaca firman, walaupun kita nggak mengikuti setiap eh, ada nih Kak Juli buka Zoom-nya, setidaknya kita ulang gitu. Karena jujur saya sendiri pun walaupun dibilang Kristen dari lahir, ini udah sekarang beberapa tahun belakangan aja baru benar-benar mau baca firman. Jadi kebuka gitu. Apalagi ini saya promosi ya, Mes Badoa Pagi dari Pendeta Besron Marpaung itu benar-benar membuat mata melek terbuka semuanya. Karena setiap hari satu pasal dia bahas dari 2 jam dari pujian nyembah sampai bahas firman itu mata itu dibuka melek, semuanya dibuka semuanya di situ. Jadi di situ saya sadar, loh ternyata ada ya yang begini aja ada ya di firman Tuhan gitu. Jadi eh, aku sih berharap kita semua nih yang udah baca firman udah dari tahun lalu ya kita baca ini, kita jangan hanya membaca tapi benar-benar adapun kita dengar apapun kita jangan langsung iya-iyain, karena itu belum tentu kebenarannya sekalipun orang itu mengaku sebagai evangelis, karena kita harus tetap berpegang kepada firman, kita harus cocokkan ada nggak nih di firman Tuhan ini gitu. Eh, Jangan sampai seperti yang dibilang di sini. Tuhan bilang sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari eh, tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatan jahat. Masa sampai Tuhan benar, aku hanya Tuhan Allah yang dari dekat saja, bukan yang dari jauh juga. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Banyak apologet yang bermunculan sekarang nih. Eh, Apa yang disampaikan belum tentu semua berdasarkan firman. Ada karena logikanya. Nah, itu yang Mer, terima kasih. Terima kasih Kak Dewi, betul sekali ya. Apa tentang kalau saya sih simpelnya berpikirnya seperti ini ya Kak. Maksudnya eh, satu-satunya manusia yang pernah hidup di dunia, hadir di dunia yang sempurna tanpa celah memang cuma Yesus kayak gitu. Hanya Yesus, makanya benar-benar firman itu firman dalam arti membaca firman, terus juga diskusi membaca firman dan Roh Kudus itu betul-betul harus kita tahu. Nah, kadang kita orang Kristen kebanyakan mereka baca firman, tapi ternyata nggak ada Roh Kudus karena yang membuat kita mengerti tentang firman itu kan Roh Kudus, yang akhirnya juga mensortir, mengapain segala macam itu semua bicara tentang Roh Kudus, bukan pengetahuan kita tentang firman, bukan tentang itu, tapi firman itu yang menjadi rambu-rambu kita, yang mengingatkan kita, Roh Kudus yang mengingatkan kita, oh ya di Alkitab kan ada tentang ini, oh ini nggak benar berarti yang dia omongin, oh yang di Alkitab kan nggak ada nih bicara tentang kayak gini berarti nggak benar kayak gitu. Jadi kalau secara bukan nggak secara nggak sadar ya. Jadi kalau ketika kita mendengarkan pengajaran, khotbah atau apapun, eh, setiap orang, maksudnya mungkin setiap orang atau setiap pendeta yang khotbah itu memang mungkin maksudnya baik kayak gitu. Dia memang percaya Tuhan. Tapi ada juga masanya dia mungkin keseleo gitu loh pikir. Si Mary Wah, sinyal, keseleo. Si Mary keseleo. Nah, muncul lagi. sinyal. Ini selain gitu pikirannya tiba-tiba dia ngasih pendapat dia secara logika yang sebenarnya secara nggak sadar dia menyesatkan kayak gitu. Nah, itulah tadi fungsinya Roh Kudus dalam hidup kita yang ditambah dengan kebenaran firman yang kita tahu karena kita baca itu yang menjadi sortir, oh salah nih mungkin dia lagi ya itu keseleo, aku ikut keseleo Iya. juga. Aduh, sempat itu masa karena tidak menepati janji-janjinya bahwa dia nanti akan menyayangi istrinya, terus dia nanti akan ya janji pernikahan deh, kalau itu tidak dilaksanakan boleh cerai. Ih, kaget saya dengarnya. Wah, tak ceraiin nanti habis suami-suami kita.
Semua Kan nggak lucu. kalau orang kan sekarang kan orang Kristen juga yang ke gereja itu kan banyak yang sensitif juga kan, banyak oh ternyata bisa, oh ternyata gitu, nanti nggak mau baca firman, hanya denger gitu kan. Nah itu ya, aku langsung waduh gitu. Tapi tidak semuanya ini apologet ini yang diajarkan itu salah, enggak. Jadi kita harus ya benar kata Iya, Mary, sortir, nah itu. harus disortir, dan kita inilah dengan membaca firman ini kita ingat jadinya, enggak ada itu di firman Iya, Tuhan gitu. betul. Itu Karena bulan harus pita, Mer. kita Mau sendiri ya. sharing. Bulan pita tuh. Silakan Tante kita. Saya terus terang ya dari tadi kesima bagaimana ibu-ibu pembaca Alkitab ini semakin hari aku melihat bagaimana pertumbuhan imannya. Sebentar, Tuhan berkati ya, hati-hati. Ya, jadi bagaimana aku lihat ibu-ibu ini nyata banget ya karya Tuhan ya, luar biasa. Luar biasa saya melihatnya ibu. Saya sampai terkagum-kagum. Rema yang saya dapat hari ini adalah di Yeremia 23 ayat 1. Di sini saya baca ya. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikian firman Tuhan. Eh, saya baca siapa sih yang dikatakan di sini para gembala? Saya nangkap ini sepertinya para gembala itu pemimpin ya, eh, pemimpin gereja misalnya pendeta gitu ya. Eh, Mereka itu kadang memisahkan antara kalau pendeta itu seperti itu ya, memisahkan ada kadang-kadang ya kalau saya pikir ada kadang saya lihat tadi, tapi bukan semua. Ada pendeta yang kalau ke tempat orang kaya caranya menyampaikan atau menyambut beda dengan orang yang sederhana gitu ya. Kemudian eh, banyaklah perbedaan untuk para gembala sekarang. Padahal seorang gembala itu sudah siap di dalam kesederhanaannya, apa tidak bisa membeda-bedakan antara si A si B, antara orang kaya orang miskin, antara orang punya nggak punya, antara orang yang apa atau apa. Itu kan sebenarnya begitu kan firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang yang saya sering lihat itu dibedakan kenapa ya gitu. Padahal di dalam Tuhan sudah melarang Tuhan sudah mengatakan celakalah. Ya, keras banget ya di sini kalau di firman ini Tuhan mengatakan celakalah kalau kita membedakan antara kambing dan domba. Kemudian kita tahu pasti bahwa seorang gembala itu dia harus memberi makan para umatnya. Memberi makan di sini dalam arti kata bukan memberi makan seharian atau seperti makan nasi atau bukan. Tetapi adalah tugas seorang gembala itu memberi makan rohaninya kepada umatnya. Jadi dia nggak boleh memilih siapalah harus semua umatnya harus dikasih makanan rohani dan seorang gembala juga harus seorang pemimpin itu harus menunjukkan apa yang dikatakannya harus sesuai dengan apa perilakunya yang menjadi contoh bagi para umatnya. Eh, karena itu kalau kita jadi seorang pendeta, seorang pemimpin itu memang memang sangat berat ya. Seperti kita di sini Ibu Joli kan pemimpin kita, Bu Joli. Jadi berat loh Bu Joli. Eh, Berat apa yang Bu Joli eh, rasakan apa harus 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 apa ya? Harus menerima gitu. Ibu Joli harus sabar, harus tidak boleh pilih kasih. Karena apa? Semua itu kan akan diperhitungkan Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata celakalah gitu ya. Jadi saya percaya kalau Ibu Joli seorang pemimpin yang bijaksana, yang sabar gitu. Demikian juga firman Tuhan itu mengatakan ya bahwa sekali lagi saya coba baca celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku. Jadi gembalaanku tadi kata
Mbak Mary, bahwa Yesus itu sudah ada dari zaman perjanjian lama. Iya, di sini tertulis juga ketika dikatakan celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku, huruf besar ya. Di sini Tuhan Yesus juga dia menggembalakan. Tetapi apabila para pemimpin tidak menyatukan, tidak menyatukan lagi apa yang sudah digembalakan Tuhan, itu nanti itu Tuhan sudah berjanji akan celaka. Itu yang saya dapat di sini. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Lampita. Wah, Kak Juli semakin dituntut untuk Kok sempurna. jadi mengerikan ya? Iya, Aku takut. tidak boleh sedikit pun. Aku menjadi takut. Tapi ini Nah, bisa itu. digarisbawahi bener loh. Ini bener loh yang dibilang Bu Lampita itu ya. Aku aja sampai highlight kok. Ya. Jadi gembala yang membiarkan kambing dombanya berserak. Ya, berserak tercerai-berai dan juga terprovokasi satu dengan yang lain. Nah, itu tuh mungkin maksudnya Ya, berserak, benar. terserak-serak gitu. Bu Joli, tambah semangat Bu Joli. Joli kan menggembalakan kita. Nah, gimana ini Bu Joli menggembalakan kita dan tidak boleh terserak-serak sedikit pun. Karena salah kalah katanya. Iya. Oke, makasih banyak Tante Tapi Lampita untuk Bu Mary, ya, upahmu silakan. besar di surga gitu ya Bu Joli ya. Upahnya besar di surga. Amin. Amin. Ya. Karena memang Apa untuk itu? tugas penggembalaan ini memang salah satu tugas yang tidak mudah karena penggembalaan itu memang membawa menggiring dan menyatukan satu kelompokan domba, satu kawanan domba dengan domba ya dengan berbagai macam watak karakter, ada yang doyan protes, ada yang doyan ini itu, ada yang doyan dikit-dikit komplain. Nah, itu haleluya lah kalian yang Memperanakan jadi juga itu, gembala. memperanakan dengan kata halus memuridkan itu. Nah, kan. Ya, betul. Haleluya lah kalian itu kalau bukan Roh Kudus yang memampukan. Pusing Ya, kepala. betul. Amin, amin. Oke, ada lagi ibu-ibu yang mau berbagi rema. Kalau nggak ada, ini udah jam 3.12 kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Puji Tuhan, banyak rema yang kita terima pada hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman yang boleh kami baca pada hari ini Tuhan. Terima kasih juga atas Holy Spirit yang memampukan kami, yang menumbuhkan rema dalam hati kami sehingga kami boleh sharing, saling mengerti, memahami satu dengan yang lain ya Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang kami katakan tadi Tuhan yang kami sharingkan tadi semua ditutup bungkus oleh darah Yesus Kristus sehingga itu menjadi rema yang baik dalam kehidupan kami. Setiap perkataan-perkataan kami yang salah yang ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah semua Tuhan disapu bersih oleh darah-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang nempel di kepala kami dan tidak ada satupun yang nempel di hati kami Tuhan. Biarlah Engkau sempurnakan semuanya ya Bapa ke dalam tangan penyertaan Tuhan menjadi pelita dalam langkah kami hari demi hari. Kami berjalan bersama dengan Engkau dan kami kembali em, mengerti isi hatimu Tuhan yang mengajari kami menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin mengerti satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sebentar kami akan kembali melakukan aktivitas kami Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan ada pada kami. Suplai surga super limpah Tuhan berikan kepada kami dalam setiap apa yang kami lakukan tidak hanya berhasil tapi membuahkan buah yang banyak dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih banyak Bapak di surga. Haleluya. Amin. Amin.